Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Haryani dari Fakultas Hukum Islam Riau dengan NPM 25101168. Di sini saya akan menampilkan sebuah video keterampilan berbicara saya dengan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Problematik RUU KUHP 2025, Kritik Ahli terhadap Pengawasan Yudisial dan Penahanan Sewenang-wenang. Perdebatan tentang RUU KUHP dan praktik penahanan sewenang-wenang bukan sekedar masalah teknis hukum, melainkan juga cerminan hubungan negara dengan hak asasi warga negara. Sejak berlakunya Omnibus Law 2020, banyak pengamatan mengkritik perubahan sejumlah ketentuan dalam KUHP yang justru memperluas ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan tanpa dasar kuat dan tanpa memperdayaan mekanisme pemeriksaan yang efektif. Data terbaru menunjukkan tren peningkatan kasus penahanan dipandang tidak proporsional, termasuk peningkatan sekitar 40% dibandingkan periode sebelumnya. Dampaknya semakin nyata pada kelompok rentan seperti aktivis dan minoritas, termasuk kasus individu dari Papua yang mengalami penahanan hingga 6 bulan tanpa akses yang efektif terhadap mekanisme pra-peradilan. Sebuah laporan independen pada 2023 juga mencatat bahwa ketidakjelasan standar pemerintah penahanan serta kurangnya pengawasan eksternal membuka peluang praktik sewenang-wenang yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks itulah, urgensi reformasi KUHP dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan pribadi kembali menjadi agenda penting yang harus dikaji secara komprehensif. Salah satu isu yang paling mendapat sorotan dalam RUU KUHP 2025 adalah penghapusan peran hakim komisrasi sebagai pengawasan penahanan yang independen, diganti oleh mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh jaksa atau aparat penegak hukum sendiri. Ketentuan ini menjadi titik kontroversi tajam karena secara substansi memundurkan prinsip checks and balance yang selama ini dianggap penting untuk mencegah praktik penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi tersangka. Menurut koalisi masyarakat sipil, konsep hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisrasi yang sempat direncanakan dalam draft RUU KUHP beberapa tahun sebelum telah dihapus. Padahal, peran itu secara historis dianggap sebagai alat kontrol yudisial atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dan sebagai sarana bagi tersangka untuk menggugat kebahasaan, penahanan atau upaya paksa lainnya di hadapan pengadilan yang netral. Murtado 2025. Hilangnya pengawasan ini dikhawatirkan akan membuka ruang abuse of power yang lebih luas. Karena keputusan mengenai penahanan dan tindakan paksa lainnya akan berada dalam ranah internal penegak hukum tanpa kontrol pihak ketiga yang independen. Kritik semacam ini tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil, tetapi juga diperkuat oleh berbagai analisis yang menunjukkan lemahnya mekanisme pra-peradilan yang dipertahankan dalam RUU tersebut, yang hanya memeriksa aspek formal dan sangat terbatas dalam objek ujiannya, sehingga pengawasan terhadap tindakan aparat menjadi kurang efektif dibanding standar KUHP 1981 yang lama. Dalam wacana kritik terhadap RUU KUHP 2025, ICJR mengidentifikasi 9 masalah pokok yang menurut mereka berpotensi menurunkan kualitas perlindungan hak asasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah pembatasan ruang lingkup pra-peradilan, sehingga tidak lagi menjadi instrumen yang efektif dalam menguji legitimasi tindakan aparat, terutama terkait tindakan paksa seperti penangkapan dan penahanan yang dalam banyak ketentuan rancangan menjadi dapat dilakukan tanpa judicial authorization yang kuat dari hakim pengadilan. Mekanisme pra-peradilan dalam draft tersebut hanya terbatas memeriksa aspek formal tertentu setelah pelanggaran terjadi, sehingga tidak memberikan pengawasan yudisial yang seperti sebelum atau ketika tindakan paksa diambil, yang justru selama ini menjadi dasar penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum.
Saputra 2025, ICJR dan kondisi masyarakat sipil menganggap hilangnya kontrol pengadilan atas tindakan-tindakan seperti penggeledahan, penangkapan, penyitaan yang dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal aparat sebagai regresi dari prinsip checks and balance yang selama ini dijunjung dalam KUHP lama serta standar internasional perlindungan atau HAM. Kritik ini diperkuat oleh laporan luasnya praktik upaya paksa oleh aparat yang kerap terjadi tanpa izin hakim, yang menurut para pengamat berkontribusi pada munculnya ratusan dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran prosedur oleh polisi selama periode 2022 hingga 2023, termasuk ratusan kasus kekerasan oleh aparat yang menunjukkan lemahnya kontrol terhadap tindakan tersebut di lapangan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa tanpa pengaturan yang lebih kuat terhadap judicial scrutiny dan akses objektif terhadap pra-peradilan, upaya reformasi KUHP justru akan memperkuat kewenangan aparat tanpa dukungan mekanisme perlindungan prosedur yang memadai. Implementasi RUU KUHP 2025 menuai kritik tajam terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup, kebebasan, dan prinsip dua Principles of Law. Pasal 28D UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi, praktik penahanan dan tindakan paksa yang diatur dalam draft RUU dinilai mengurangi efektivitas mekanisme perlindungan tersebut. Korban, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan, sering kali tidak memiliki akses untuk mekanisme komplain yang efektif, sehingga hak mereka untuk mendapatkan perlakuan adil dan bebas dari penyiksaan atau penahanan sewenang-wenang terancam menurut Prof. Yan Arizonal dari Universitas Indonesia 2023. RUU ini tidak hanya bertentangan dengan norma konstitusional, tetapi juga prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena menempatkan wewenang aparat di atas perlindungan warga negara dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas. Laporan ICJR 2024 menekankan bahwa pembatasan pra-peradilan dan pengawasan internal aparat tanpa kontrol hakim berpotensi menimbulkan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar tersangka yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menurunkan kualitas demokrasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, RUU ini menimbulkan dilema serius antara kepentingan aparat penegak hukum dalam penegak pidana dan perlindungan hak fundamental warga negara yang dijamin Konstitusi Lembaga Survei Indonesia atau LSI 2025. Kesimpulannya, reformasi RUU KUHP 2025 menjadi sangat mendesak untuk mencegah praktik penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu rekomendasi utama untuk mengembalikan peran hakim komisaris sebagai pengawasan independen terhadap setiap tindakan paksa, termasuk penahanan dan penggeledahan, untuk memastikan adanya kontrol yudisial yang efektif sebelum hak-hak tersangka dilanggar. Selain itu, penerapan body camera dalam setiap prosedur penangkapan dan interaksi aparat dengan publik diusulkan sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. ICJR 2024. Para pakar juga menekankan pentingnya mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi untuk setiap pasal yang berpotensi menimbulkan konflik dengan hak konstitusional warga negara, sehingga RUU tidak hanya mengikuti logika aparat tetapi juga prinsip hukum dan HAM universal. Lebih jauh, ICJR dan beberapa akademis mengusulkan harmonisasi RUU dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 16 yang menekankan perdamaian, keadilan, dan
kelembagaan yang kuat, serta Pancasila sebagai groundhorn hukum sehingga setiap norma dalam KUHP selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi deliberatif yang menjadi landasan konstitusi Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, reformasi KUHP tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, tetapi juga meneguhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Sekian video keterampilan berbicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.